Selamat siang, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk dan proses. Berikut ini kami presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok yang beranggotakan Gerda Tania, Ajeng Anindya, Sifta Resmi, Alexander Vito, dan Feni Elviona. Perusahaan kami bernama Swag Food Company yang memiliki bidang berupa emergency food. Jadi kami memproduksi produk-produk olahan berupa emergency food. Swag Food Company merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2020 dan berfokus dalam bidang pangan darurat. Perusahaan ini berdiri karena di Indonesia sendiri yang termasuk dalam Ring of Fire menyebabkan sering terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Selain itu, saat ini COVID-19 yang menjadi pandemik dunia mulai mewabah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan persediaan produk pangan yang mudah disajikan, tahan lama, dan bergizi. Sehingga perusahaan ini mengembangkan produk pangan yang berupa produk pangan darurat. Berikut ini adalah struktur susunan perusahaan kami yang memiliki direktur utama yaitu Sita, General Manager Feni, Production Manager Vito, R&D Manager Tania, Quality Manager Ajeng, Warehouse Manager Tania, dan Marketing Manager Ajeng. Sebelumnya, mari kita lihat apa itu pangan darurat. Menurut pustaka yang kami dapatkan, pangan darurat adalah pangan yang dapat memenuhi kebutuhan kalori manusia dalam sehari yaitu 2100 kilokalori. Pangan darurat juga harus siap disantap dan bergizi. Selain itu, pangan darurat harus memiliki energi dan densitas yang tinggi dan mampu dikonsumsi segera oleh korban bencana, agar tidak membutuhkan waktu untuk penyiapan. Kemudian pada minggu lalu, kelompok kami sudah mempresentasikan 3 pilihan produk yang akan kami pilih, yaitu food bar, cookies, dan dodol. Untuk food bar sendiri, kami berkonsep pada makanan food bar pada umumnya, yaitu kami menggunakan banyak kacang-kacangan seperti oats, cornflakes, lalu ada tambahan whole milk powder, peanut butter, dan madu. Lalu untuk cookies, kami mencoba untuk mengangkat pangan lokal, yaitu tepung gembili yang akan dicampur dengan pisang, selai kacang, dan choco chip. Lalu pilihan produk kami yang ketiga ada dodol, di mana bahan utamanya ini merupakan kacang hijau dan tepung beras ketan. Dodol ini merupakan intermediate moisture food, sehingga dia bisa langsung dimakan dan stabil dalam penyimpanannya. Nah, namun pada akhirnya kelompok kami memilih untuk memproduksi pangan lokal yang bernama The Local. Produk ini merupakan produk pangan siap santap yang mengandung protein, karbohidrat, dan serat dari sayur. Produk ini rencananya akan kami kemas dalam retort pouch yang nantinya akan disterilisasi sehingga harapannya produk ini bisa praktis dikonsumsi ketika terjadi bencana oleh para korban yang mengalami bencana. Selanjutnya, alasan mengapa kami tidak memilih ketiga produk kami yang sebelumnya, yaitu food bar, cookies, dan dodol. Yang pertama adalah dari kebiasaan orang Indonesia sendiri, food bar, cookie, dan dodol dianggap hanya makanan selingan, sehingga dianggap tidak mengenyangkan karena orang-orang Indonesia terbiasa untuk mengkonsumsi makanan berat. Terus selanjutnya, jumlah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kalori korban bencana diperlukan food bar, cookie, ataupun dodol dalam jumlah yang besar, sehingga kurang pas dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, alasan kenapa kita memilih The Local, karena yang pertama, masakan khas Indonesia, yang kedua praktis, dan yang ketiga mengandung sayur. Selanjutnya adalah proses pengemasan dari The Local itu sendiri. Yang pertama kita akan memasak produknya, terus yang kedua kita akan memasukkan produknya tersebut ke dalam kemasan, yang dimana kemasan itu seperti yang sudah dijelaskan, retort pouch,
Habis itu kita sealing kemasannya, kita sterilisasi, dan yang terakhir kita dinginkan dan dimasukkan ke dalam kemasan sekunder. Selanjutnya kita akan masuk ke profil produknya sendiri. Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi, merek produk yang akan kita tampilkan untuk pengembangan produk ini bernama The Local dengan jumlahnya 200 gram per bungkus dan masa kadaluarsanya kurang lebih 1 tahun. Harga dari produk ini adalah 30.000 per bungkusnya. Produk lokal ini nanti akan kita kemas dalam kemasan return pouch dan fungsi dari produk lokal ini adalah bisa sebagai lauk dan juga bisa disajikan dengan nasi dengan target korban bencana. Dan untuk kualitas produknya sendiri, kita menyajikan produk ini tanpa bahan pengawet dan dia juga lezat dan nilai gizinya gizi. Kemasan yang dipilih untuk mengemas produk The Local adalah kemasan retort pouch. Retort pouch terbuat dari laminasi aluminium foil dan polimer, sehingga menjadikan retort pouch ini tahan terhadap proses sterilisasi. Bentuknya juga tipis, memungkinkan untuk mengurangi waktu pemanasan dan dapat menghindari overcooking. Selain itu, produk yang dihasilkan juga mempunyai warna yang lebih baik, tekstur yang kompak, dan tidak terjadi susut gizi yang signifikan. Kemudian untuk analisis SWOT-nya, yang pertama yaitu strength, di mana produk ini cocok untuk di lidah orang Indonesia. Kemudian produk ini mudah disimpan dan juga memiliki waktu yang tahan lama dengan penyimpanannya. Dan di mana bahan bakunya juga banyak tersedia di Indonesia. Kemudian untuk weakness-nya, produk ini juga ingin disajikan dalam kondisi panas, perlu persiapan. Dan kemudian pada produk ini juga belum mencapai kalori 2100 kal. Nah, untuk opportunity-nya, produk ini bisa diinovasikan dengan variasi lainnya. Dan konsumen itu biasanya ingin makanan yang instan dengan gizi yang cukup. Kemudian produk ini juga bisa dijadikan sebagai pangan darurat ataupun makanan sehari-hari. Dan untuk terakhir yaitu trades, itu di mana terdapat produk lain yang sudah ada di pasar dan kemudian konsumen itu cenderung memilih produk yang sudah ada sebelumnya. Kompetitornya itu terdapat dua merek, yaitu Indofood dan Kimbo. Nah, untuk Indofood dan Kimbo sendiri itu memiliki konsep yang sama dengan produk kami, namun tidak dilengkapi dengan sayur. Sedangkan Kimbo bubur sapi atau bubur ayam itu mengandung sayur, namun hanya berbeda pada produk yang berbentuk bubur. Nah, selain semur, kami berencana untuk membuat varian lainnya, yaitu kari ayam, yang mana nanti The Local kari ayam ini mengandung daging ayam, jantung pisang, kentang, dan kuah kari. Sedangkan yang kedua yaitu gulai ayam, di mana The Local gulai ayam itu akan mengandung daging ayam, batang keladi, kentang, dan kuah gulai. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selamat sekian. Aku nahan ketawa. Berapa menit